Teman-teman, hari ini kita update perkembangan larva ikan gurami yang kemarin kita tebar di kolam ini, teman-teman, di kolam bis beton. Hari ini tanggal 24 Maret 2025. Usia larva ikan gurami ini 15 hari ya, 15 hari dari dia menetas. Untuk penampakannya seperti ini, teman-teman. Ikan terlihat aktif berenang ya, karena ini di malam hari, jadi ikan aktif berenang ya. Memang sengaja saya video di malam hari biar ikannya kelihatan. Kalau di siang hari dia cenderung lebih suka sembunyi di bawah genteng ini, teman-teman. Makanya saya video di malam hari. Nah, di video part ketiga ini saya akan membahas mengenai pentingnya kualitas air dalam pembibitan ikan gurami. Ini ikan tadi pagi pada naik ke permukaan, teman-teman, dan naik ke permukaannya ini bukan karena apa, karena kualitas air kurang bagus. Kemungkinan kotoran yang ada di dasar kolam, kotoran dari cacing sutra itu amoniaknya naik, amoniak meningkat, kemudian ikan pada naik ke permukaan. Untuk mengatasi larva ikan gurami yang pada naik ke permukaan, tinggal kita ganti airnya dengan air yang baru. Nanti ikan akan sehat kembali, teman-teman. Jadi tadi pagi itu memang saya lihat ikan pada naik ke permukaan. Jadi setelah saya lihat seperti kejadiannya seperti itu, saya kasih air yang baru, teman-teman. Jadi saya aliri dengan air yang baru. Air yang baru saya masukkan ke sini, kemudian setelah beberapa jam ya, karena ini ada lubang pembuangan, air yang kotor itu naik dan kebuang lewat pipa pembuangan ini. Jadi ikannya sekarang kelihatan sehat-sehat dan air ini tetap bening, teman-teman, karena tadi pagi saya ganti dengan air yang baru. Jadi buat teman-teman, kalau memang belum pernah belum pernah melakukan pembibitan ikan gurami, itu harus berhati-hati ya, karena musim sekarang ini musimnya agak ekstrim, teman-teman. Biasanya kalau siang itu panas, kemudian sore datang hujan ya, karena ini menyebabkan amoniaknya ini, kotoran-kotoran ini pada keangkat ya, karena ini terkena sinar matahari, jadi amoniaknya naik. Itu ikan banyak yang naik ke permukaan. Nah, biasanya ada beberapa petani yang memang takut mengganti total air ikan atau bibit ikan gurami, karena memang ikan gurami itu sulit mudah, teman-teman. Biasanya ada ya yang mengganti airnya itu diganti separuh ya, setengah kolam, kemudian diisi dengan air yang baru. Tapi kalau menurut pengalaman saya lebih suka mengganti total air kolam pembibitan ikan gurami. Dan biasanya ya, ikan gurami yang sering diganti air itu memang akan lebih tahan, teman-teman. Meskipun diganti dengan air yang baru, dia akan lebih tahan daripada jarang kita ganti. Kalau jarang kita ganti airnya, maksudnya diganti total, ikan yang seperti itu kalau kita ganti total airnya biasanya akan bermasalah. Jadi tergantung kebiasaannya, teman-teman. Kalau memang dari kecil itu sering diganti air yang baru, diganti total dengan air yang baru, itu tidak masalah. Tapi kalau memang jarang diganti ya, kemudian besarnya itu nanti digonta-ganti air ya, nantinya ikan akan bermasalah. Jadi kalau menurut saya, air itu sangat penting dalam melakukan pembibitan ikan gurami. Kemudian usahakan
kebersihan kolam itu harus tetap terjaga. Di dasar-dasar kolam itu kalau memang ada kotoran, teman-teman bisa membuang kotorannya, bisa menggunakan selang, disedot menggunakan selang ya, atau disipon, diambil kotoran-kotoran yang memang nantinya bisa berakibat fatal untuk larva ikan guraminya. Setelah dibuang kotorannya, nanti bisa diisi dengan air yang baru. Biasanya ada juga petani-petani itu yang menggunakan air hijau. Jadi pendederan menggunakan air hijau. Apa bedanya dengan menggunakan pendederan dengan air bening seperti ini? Menurut pengalaman saya yang pernah saya alami ya, yang pernah saya lakukan, sudah pernah saya coba teman-teman. Jadi pendederan ikan gurami di kolam hijau sama di kolam bening itu lebih bagus di kolam bening teman-teman, karena ikan bisa langsung melihat makanan yang kita berikan ya. Jadi cacingnya itu bisa kelihatan. Dulu pernah saya menggunakan sistem air yang hijau, jadi terkena sinar matahari secara terus menerus, kemudian airnya bisa menjadi hijau. Tetapi kalau airnya berwarna hijau, kalau ikan ini masih kecil ya, ini bicara ikan masih kecil ya, kalau ikan masih kecil warnanya hijau, airnya warnanya hijau, itu kurang bagus dan pertumbuhannya pun juga beda. Kalau menggunakan air bening itu pertumbuhannya cenderung lebih sama teman-teman, lebih rata. Tapi kalau menggunakan air yang hijau, pertumbuhannya banyak yang rucah teman-teman, banyak ikan yang besar dan ada juga yang kecil-kecil. Ikan yang kecil-kecil ini nanti kalau kita kasih pelet itu tidak mau makan peletnya karena ukurannya masih kecil teman-teman. Jadi belum bukaan mulut si ikan itu masih belum cukup untuk makan pelet yang kita berikan. Tetapi kalau kita budidayanya menggunakan air bening, itu ikan akan cenderung lebih rata untuk pertumbuhannya. Jadi air itu sangat menentukan kesuksesan dalam melakukan pembibitan ikan gurami. Itu teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.